Metode filsafat tidak memerlukan penyajian bukti atau tak selalu menyajikan bukti-bukti. Konsekuensi daripada itu, maka metode filsafat agak sulit diverifikasi, seperti metode sains. Tetapi begitu orang terus menyelidiki dengan baik dengan sains, maka bukti-bukti itu akan muncul. Hari ini kita akan bicara tentang metode sains, ya, metode sains dan metode filsafat. Di mana bedanya begitu, dan bagaimana proses metode penggunaan metode untuk menemukan kebenaran, ya, supaya teman-teman atau kita semua bisa memahami, terutama bagi teman-teman yang akan menulis disertasi, ya, menulis tesis atau karya ilmiah. Nah, di dalam ilmu pengetahuan disepakati bahwa salah satu proses penting di dalam menemukan kebenaran ilmiah itu melalui metode ilmiah, metode sains. Ya. Jadi tidak dianjurkan atau tidak diakui kalau kebenaran itu ditemukan dengan misalnya melalui wahyu atau intuitif atau tiba-tiba tahu. Itu tidak direkognisi, tidak diakui di dalam ilmu pengetahuan. Tetapi kebenaran itu melalui satu proses, ya, proses yang harus dilalui, yang harus dilakukan, ya, sehingga kebenaran itu ditemukan atau dilakukan, bisa diketahui lah, itu kira-kira. Nah, di dalam pembicaraan kita kemarin, kita sudah mengetahui, mendapatkan bayangan apa kira-kira perbedaan signifikan di antara metode filsafat dan metode sains dan ilmu. Walaupun secara sambil lalu saya sudah berikan indikasi-indikasinya, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkapnya, tetapi mungkin hari ini kita perjelas supaya betul-betul ketangkap. Ketika kita membicarakan filsafat, maka kita sudah menjelaskan kemarin, mendiskusikan kemarin, bahwa di dalam filsafat itu tidak ada sesuatu yang tabu. Oleh sebab itu, seluruhnya dibicarakan. Hal-hal yang dianggap tabu, hal-hal yang dianggap sensitif, hal-hal yang dianggap bisa menimbulkan kita mengernyitkan dahi, gitu. Di dalam filsafat itu tetap dibicarakan, ya, sampai pada hal-hal yang selama ini orang menghindari pembicaraannya. Misalnya orang kurang gemar atau khawatir kalau membicarakan eksistensi Tuhan, misalnya, karena akan merobek-robek keyakinannya atau akan menyebabkan orang makin yakin terhadap keyakinannya. Ya. Oleh sebab itu, metode filsafat itu
Ya, clear. Dia menspekulasikan segala sesuatu. Ya. Dia mempertanyakan, bertanya terhadap segala sesuatu. Dia skeptis segala sesuatu, dan dia berteori tentang segala sesuatu. Ya, tidak ada yang pernah di dalam filsafat itu, kebenaran di dalam filsafat itu tidak melalui proses pertanyaan itu. Semua ditanya, semua dispekulasikan, semua diskeptiskan, sampai betul-betul mereka menemukan kebenaran yang benar-benar benar. Bahkan segala sesuatu yang eksistensial yang ada diteorikan. Misalnya kemarin kita membicarakan apakah roh lebih duluan ada atau badan yang duluan ada, body yang fakta. Ya. Terus para ahli filsafat berteori, ada sebagian orang meyakini bahwa roh duluan yang ada, dan sebagian lagi mengatakan badan duluan yang ada. Metode yang digunakan adalah berteori tentang yang ada. Berteori tentang yang ada. Membangun teori, merekonstruksi teori, mengembangkan teori, menspekulasikan teori. Ya, jangan-jangan yang ada itu tiada. Dan mungkin yang tiada itu ada. Orang menganggap sesuatu yang tiada, tapi sesungguhnya dia. Contohnya misalnya, Erich Fromm mendiskusikan tentang cinta. Apakah cinta itu ada? Sebagian orang mengatakan ada. Sebagian orang mengatakan tiada. Jadi, itu problem. Diteorikan. Apa betul ada? Apa betul ada perasaan itu? Misalnya, orang sebagian berteori tentang perasaan, tentang motivasi, tentang semacam, yang mengatakan ada, motivasi itu ada, perasaan itu ada. Tetapi sebagian orang mengatakan nggak ada, karena itu imajiner dan itu tidak, itu abstrak. Salah satu metodenya adalah spekulasi, bertanya, skeptis, dan berteori. Di dalam filsafat, ruang lingkup yang dibicarakan tanpa batas. Dia tidak mengenal batas-batas yang dibicarakan. Dia bisa membicarakan apapun yang ada di dunia ini. Ya. Dia tidak mengenal ruang dan waktu. Bahkan waktu sendiri dibicarakan. Apa itu waktu? Di mana adanya waktu? Dan kapan waktu itu dimulai? Dan kapan waktu itu berhenti? Nah, itu dibicarakan. Macam begitu. Nah, oleh karena itu, ruang lingkupnya sangat luas, sangat tak terbatas, dan abstrak. Ya. Nah, orang harus melakukan imajinasi, atau orang harus melakukan kontemplasi, refleksi, baru dia bisa menggunakan metode itu. Ya. Jadi ruang lingkup yang metode filsafat itu melintasi batas. Ya.
melintasi batas. Tidak ada batas-batas. Kalau di dalam disiplin ilmu kan ada batas. Sosiologi bicaranya A, ekonomi bicaranya B, ya kan? Biologi bicaranya, fisika bicaranya lain-lain. Kalau ini tidak ada. Filsafat itu tidak ada batas. Di dalam metode filsafat tidak memerlukan penyajian bukti-bukti. Ya kan? Dia membicarakan Tuhan, tidak perlu menghadirkan Tuhan. Tetapi dia bisa mendeskripsikan Tuhan dan mengidentifikasi Tuhan dan berteori tentang Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak hadir secara fisik dan bisa diamati oleh panca indera manusia. Sehingga kehadirannya dibicarakan. Ya. Orang bisa membicarakan sesuatu yang tidak pernah dia. Misalnya, kalau dalam isu yang kontemporer, mengapa Jokowi mengangkat Risma sebagai Menteri Sosial? Di dalam filsafat bisa dibicarakan dengan metodenya itu. Skeptis, bertanya, berteori, berspekulasi. Lantas orang merumuskan penjelasan-penjelasan tentang mengapa Jokowi mengangkat Risma. Walaupun Jokowi dan Risma tidak pernah hadir di hadapan kita tidak pernah bertemu dengan keduanya, ya. Kita tidak pernah connect dengan keduanya, kita tidak pernah bersentuhan dengan keduanya, ya. Kita juga tidak punya kepentingan dengan keduanya, ya. Tetapi kita bisa membicarakan keduanya tanpa kehadiran keduanya. Oleh sebab itu, metode filsafat tidak memerlukan penyajian bukti atau tak selalu menyajikan bukti-bukti. Ya, tak selalu menyajikan bukti-bukti. Konsekuensi daripada itu, maka metode filsafat agak sulit diverifikasi, seperti metode sains. Ya, agak sulit diverifikasi. Ya, kalau orang terus meminta bukti, gimana? Tetapi begitu orang terus menyelidiki dengan baik dengan sains, maka bukti-bukti itu akan muncul. Bukti-bukti itu akan muncul. Misalnya, bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan hadir, ada? Nah, filsafat memberi identifikasi, berteori, begini kehadiran Tuhan. Tetapi dalam prakteknya, bukan urusan filsafat, apakah dia harus diverifikasi Tuhan itu ada. Ya, misalnya The Big Bang. Ya, The Big Bang dulu orang tidak perlu bukti. Misalnya di bulan, apakah di bulan itu ada kehidupan? Nah, orang berfilsafat bahwa di bulan itu sama dengan di bumi, ada kehidupan. Baru setelah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun setelah teori itu pembicaraan itu dilakukan, orang membuktikan, oh betul bahwa di bulan itu ada kemungkinan kehidupan. Ya, ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Tinggal siapa yang hidup di situ dan jenis mikroba apa yang ada di situ. Apakah mikroba organisme yang ada di situ itu bisa berkembang dan kemungkinan manusia bisa hidup di sana, itu sedang di dalam penyelidikan sampai sekarang ini. Tapi terus orang sekarang sudah mulai membuat para wisata ke bulan. Ya, karena ke bulan, orang bisa berjalan-jalan di bulan, dan itu sensasinya besar,
Dan jalan-jalan di bulan itu ya bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi kemungkinan manusia bisa hidup di situ dengan cara-cara baru, dengan cara awalnya itu dispekulasikan, dibicarakan, ya, diskeptiskan, ditanyakan apakah ada kehidupan di sana, dan itu dibicarakan tanpa kehadiran bulan di depan kita, ya, tanpa pengalaman kita secara fisik bersentuhan dengan bulan, tapi itu dibicarakan. Itulah metode filsafat. Itulah metode filsafat, ya, yang mencari kebenaran, ya, dengan cara-cara kerjanya seperti itu. Spekulasi, bertanya, skeptis, berteori, tanpa batas, tak terikat ruang dan waktu, abstrak, tak perlu menyajikan bukti, dan tak perlu ada verifikasi. Ya, semuanya dilakukan. Jadi kalau kita berbicara filsafat, ya itulah dia dengan metode itu. Dengan metode itu. Apakah metode itu benar? Pada kenyataannya, penjelasannya banyak yang benar. Bahkan pada perjalanan pengalaman manusia, penjelasan-penjelasan universalitas yang dilakukan oleh metode filsafat dapat menguak rahasia-rahasia yang belum terbuka, yang belum ditemukan oleh sains. Sains acap kali baru masuk setelah ada penjelasan yang bersebut filosofis melalui penggunaan metode filsafat. Itu ranah besar metode filsafat. Ya. Ranah besar metode filsafat. Nah, nanti akan berimplikasi itu kepada model penulisan disertasi, ya. Penulisan disertasi. Makanya di luar negeri doktor itu disebut PhD, ya, philosophy of doctor, ya, karena ranahnya itu tinggi, cara berpikirnya itu tinggi, ya. Makanya kalau teman-teman dari ini, kalau dia sebut PhD itu pasti dia teoritis sekali. Tapi ada dokter yang skillful, vokasi. Itu biasanya kalau di pendidikan itu namanya EED. Ya. Education doctor. Nah, itu biasanya lebih ke vokasi. Tidak menulis teori dia. Tidak berteori dia. Dia hanya meriset ya karya ilmiah, bukan tesis, ya. Jadi kalau lihat Bapak dan Ibu ada orang yang menggunakan pakai EED, dia tidak riset. Dia hanya menulis karya ilmiah. Tugas akhir. Ya. Tapi kalau dia pakai PhD, itu pasti riset. Ya. Itu bedanya. Ya. Tapi di Indonesia semua diterjemahkan dengan doktor. Tidak dibedakan. Ya. Oleh sebab itu PhD itu levelnya lebih tinggi. Kalau kita mau jujur, PhD itu levelnya lebih tinggi. Karena dia betul-betul riset dan membangun teori. Kalau EED atau apalagi lah yang pokoknya bukan PhD ya gelarnya, itu dia tidak membangun teori. Selesai kuliah nulis
project, ya, tidak riset, nulis project di lab atau siap. Nah, terus kemudian dia mendapat gelar doktor. Ya, sebetulnya levelnya kalau ID ini sebetulnya levelnya di bawah satu tingkat dari PhD kalau mau jujur. Ya. Nah itu. Tetapi begitu diakreditasi di Indonesia disamakan, padahal dia tidak sama. Ya, kalau mau PhD dia harus belajar lagi 1-2 semester, harus melakukan riset. Oleh sebab itu PhD filosofi doktor itu level analisisnya, levelnya lebih tinggi, ya, tinggi, berteori, dia harus mampu melakukan berteori. Nah, kita, ya, kita sebetulnya mengadopsi model PhD, ya, bukan practical doctor, ya, bukan praktikal. Kita oleh sebab itu kita riset, ya. Nah itu satu metode besar, ya, metode filsafat. Metode filsafat itu terus kemudian mendorong, ya, mendorong terbentuknya atau terumuskannya metode sains. Ya, sebab kalau kemarin kita cermati penjelasan saya, banyak hal yang ingin dibebaskan dari metode filsafat supaya ada kesatuan ilmu pengetahuan, ada kesatuan metode. Ingat di dalam kriteria positivisme. Ya. Bagi ilmu-ilmu sains dikatakan bahwa sesuatu yang bersifat metafisika itu sebaiknya tidak dikategorikan kepada sains. Karena metafisika itu tidak terverifikasi. Ya. Pembicaraan tentang Tuhan tidak masuk kategori sains. Karena Tuhan itu tidak teramati, abstrak. Ya, abstrak. Apalagi kalau kita menggunakan positivisme. Ya. Belakangan sebetulnya diskursus semacam itu mulai ditinggalkan. Kalau yang abstrak tidak boleh dibicarakan, seperti saya katakan tadi, cinta, perasaan sudah susah dibicarakan. Padahal banyak sekali teori tentang cinta. Erich Fromm menulis satu penjelasan tentang cinta yang sangat detail, rinci, dan bagus sekali, gitu. Ya, dalam buku kecilnya disebut The Art of Loving, seni mencintai. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu ingin tahu apa yang dimaksud dengan cinta, baca itu buku, sangat bagus. The Art of Loving dari Erich Fromm. Ya. Sehingga kita bisa mengerti mengapa orang emosi, mengapa ada keterlibatan emosi, perasaan, motivasi, dan terus gara-gara cinta orang bisa macam-macam. Tapi penjelasan itu dilakukan dengan baik. Karena tadi sesuatu yang dianggap abstrak, ya, sekarang sudah bisa dijelaskan dengan baik dengan proses-proses metode sains. Oleh karena itu, metode sains, ya, ya, mempersyaratkan adanya verifikasi, adanya penemuan. Ya.
adanya verifikasi. Ya. Kalau dia tidak verifikasi, dia bukan sains, bukan ilmu pengetahuan. Dan pembicaraan di dalam metode sains, ya, pembicaraannya terbatas, ruang lingkupnya terbatas, jelas, clear, dan mudah dicerna, nggak ngejelimet. Untuk sebagian, untuk kebanyakan orang, kalau pakai metode filsafat itu jelimet. Bahkan sebagian orang mengatakan ini muter-muter di situ. Bahkan sebagian orang mengatakan itu kemampuan merangkai kata-kata, memahami makna setiap kata, dan meletakkan kata di dalam posisinya yang tepat, sehingga dia bisa menjelaskan satu kata saja tahu misalnya, ya, satu kata saja tahu misalnya, bisa menjelaskan hal-hal yang lain. Misalnya tahu bahwa Anda tahu, di luar itu Anda tahu bahwa Anda tidak tahu. Nah, tahu tentang tidak tahu, sesungguhnya dia tahu. Ketidaktahuan tentang tahu, sesungguhnya juga dia tahu. Oleh karena itu, tahu tidak mungkin menjadi pengetahuan tentang tahu. Nah, dari kata tahu aja, ya, dari kata tahu aja dengan makna yang tunggal, orang bisa memberikan penjelasan baik bersifat psikologis maupun bersifat faktual. Ya. Tapi itu seringkali sulit dicerna. Karena memerlukan refleksi, memerlukan ketenangan berpikir, ya, memerlukan kemampuan imajinasi, dan mempersyaratkan pemahaman tentang makna dari kata yang dinyatakan. Seringkali orang mengalami kebingungan tentang makna dari suatu kata. Ya. Sebab satu kata itu bisa diinterpretasikan atau bisa diberi arti dari berbagai sudut pandang. Tetapi itu clear untuk filsafat. Tapi untuk metode sains tidak bisa. Ya, disepakati oleh para ilmuwan untuk metode sains tidak boleh. Metode sains, setiap kata, setiap kalimat harus mudah dicerna. Harus runut, harus sistematis, harus bisa menjelaskan segala sesuatu lebih jelas. Oleh karena itu, metode sains mempersyaratkan bahwa segala sesuatu itu harus bisa diverifikasi. Harus menyertai bukti-bukti, harus menyertakan bukti-bukti. Tidak ada penjelasan satu masalah tanpa bukti. Ya. Tanpa bukti. Kalau kita mengatakan bahwa ekonomi Indonesia terpuruk, maka kalimat ekonomi Indonesia terpuruk harus didukung oleh bukti-bukti.
indikasi-indikasi yang mengarah kepada penunjukan bahwa ekonomi kita memburuk. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa Yuni Shara cantik, maka kita harus menyertakan bukti-bukti bahwa dia cantik. Tanpa bukti-bukti, maka pernyataan Yuni Shara cantik itu tidak berlaku. Oleh sebab itu, metode sains mengharuskan adanya penyertaan bukti-bukti. Karena dia menyertakan pernyataan bukti-bukti, maka dia terikat oleh waktu dan batas-batas. Dia terikat oleh waktu dan batas-batas. Ya, ada keberlakuan di situ. Ada keberlakuan. Makanya terus orang berdebat tentang, oh itu datanya lama. Oh itu sudah kadaluarsa. Oh itu zaman dahulu. Oh itu macam-macam. Karena dia terikat kepada waktu dan batas-batas. Ya, seringkali semakin lama waktunya, semakin tidak update atau dia dikoreksi oleh data-data baru atau batas-batas baru. Batas lama dikoreksi oleh batas-batas baru. Penjelasan lama dikoreksi oleh penjelasan baru. Beda kalau penjelasan metode filsafat, dia universal. Dia berlaku melampaui melintasi batas-batas itu. Nah, itulah sebetulnya perbedaan pokok, ya, kalau kita mau buat matriknya, perbedaan pokok antara metode filsafat dan metode sains. Ya, metode sains. Nah, lantas pertanyaannya, disertasi kita di mana? Disertasi kita menggunakan metode sains. Loh, kalau begitu, apa gunanya metode filsafat? Metode filsafat, pintu masuk untuk masuk metode sains. Ya, pintu masuk metode sains. Nah, segala pembicaraan tentang metode itu, babonnya itu berasal dari filsafat. Oleh sebab itu, filsafat sering disebut orang sebagai the mother of science. Ya, ibu dari semua ibu ilmu pengetahuan. Ya, karena dia membicarakan hal-hal yang mendasar tanpa batas-batas, tanpa restriksi, tanpa kerikuhan, ya kan? Abstrak, ya, abstrak, dan apapun bisa dibicarakan di situ. Jadi tidak bisa, misalnya, tidak boleh ada orang kalau membicarakan Tuhan dianggap murtad. Kalau di dalam kelas-kelas filsafat. Tapi jangan membicarakan filsafat di ruang-ruang terbuka. Oh, bisa dikeroyok orang rame, gitu ya. Dikeroyok orang rame, nanti disangkanya kita, kalau tidak disangka gila, kita disangka provokator. Ya. Walaupun anak-anak muda sekarang di warung-warung kopi sudah mulai membaca buku-buku filsafat. Ya, walaupun tren itu sebagian
karena lifestyle, gaya, supaya masuk seolah-olah menjadi simbol daripada pengetahuan yang sudah keinginan pengetahuan yang bagus, ya. Tetapi saya melihat bagus juga ada tren itu, kesadaran untuk membicarakan itu. Tapi jangan terus kita pindahkan. Coba kalau kita pindahkan nanti disangkanya kita karena banyak sekali awam ya yang merasa membicarakan Tuhan nggak boleh, membicarakan setan itu nggak boleh, membicarakan segala sesuatu itu yang sensitif nggak boleh, ya kan? Membicarakan, membandingkan agama-agama nggak boleh. Nah, ya. Padahal saya 2 tahun itu menelusuri agama-agama ketika dulu, ya, Buddhisme, Jainisme, Hinduisme, Injil, Injil Barnabas, Injil itu sampai ke mana-mana, untuk mengetahui tentang misalnya konsep Tuhan, mengetahui bagaimana cara orang melakukan itu sampai pada kesimpulan masing-masing gitu ya. Gitu. Sampai ketemu Dalai Lama gitu ya di Tibet. Seperti itu. Itu hanya 2 tahun kita membicarakan urusan agama. Urusan agama. Mengapa agama itu diyakini oleh orang? Karena selama ini mungkin kebanyakan kita beragama karena keturunan. Karena orang tua saya Islam, maka saya beragama Islam. Karena orang tuanya Kristen, maka beragama Kristen. Karena orang tuanya Katolik, karena orang tuanya Buddha, menganut Buddhisme. Mereka tidak pernah studi apa bedanya sih. Mengapa saya masih itu? Belajar, membaca, melihat. Jadi keyakinan dibangun berdasarkan penelusuran kebenaran ilmiah. Kita keyakinan berdasarkan warisan. Nah, oleh sebab itu mudah sekali berantem. Ya, mudah sekali berantem gitu. Mengapa kita mudah sekali berantem? Karena keyakinan kita itu berdasarkan heritage, keturunan. Coba kalau kita berdasarkan pemahaman kita, berdasarkan kajian kita menyeluruh gitu. Nah, itu sebabnya saya sering meledek. Ya. Yang orang yang bicaranya hitam putih, haram halal, kafir sini kafir sana, itu biasanya kurang baca. Kalau kiai-kiai host ya, atau pendeta-pendeta host gitu ya, kardinal gitu segala macam, dia akan moderat. Saya tidak pernah menemukan kiai host yang tidak moderat. Kalau kita tanya kenapa dia moderat, karena dia paham tentang agamanya. Karena agama tidak pernah mengajarkan hitam putih. Tapi sekarang yang muncul ke permukaan masyarakat kita adalah hitam putih. Makanya kita, dan biasanya itu kan ustadz-ustadz yang kemarin bandel sekarang jadi sedikit soleh gitu. Terus dikasih media di media sosial atau di TV. Padahal tadinya bandel setengah mati itu, nggak kenal agama dia. Nah, itulah yang terjadi sehingga terus ribut. Tapi coba Anda lihat kiai-kiai host ya, di NU, di Muhammadiyah atau pendeta-pendeta yang sudah, mereka tenang, bijaksana, tidak pernah berbicara hitam putih, tidak begitu. Nah, mestinya kita kaum intelektual begitu menyikapi. Agak beda dengan kaum intelektual dengan tukang beca. Kalau tukang beca, sholat nggak pernah, begitu disuruh ini paling depan dia bawa golok kan. Ya karena apa? Itulah satu-satunya medium supaya dia dikatakan bisa syahid. Nah, tapi kalau yang orang intelektual kan nggak gitu karena dia paham agama itu bukan itu sebetulnya. Nah, itu contoh ya, contoh karena
Kedalaman itu membuat orang bijaksana. Kedangkalan membuat orang itu emosional. Ya, dimanapun yang dangkal itu riaknya besar. Dimanapun yang dalam hampir tidak pernah beriak. Lihat aja itu air sungai. Begitu ada riaknya dalam, riaknya besar, pasti itu dangkal. Tapi kalau airnya tenang, pasti itu dalam. Oleh sebab itu, seringkali jangan main-main di air yang tidak beriak. Karena itu mungkin air itu mewakili sesuatu yang dalam. Tapi kita bisa bermain-main di air-air yang riak. Karena yang riak itu biasanya dangkal. Nah, kita sekarang, masyarakat kita itu sedang berada di tingkat air yang riak. Gemuruh di medsos itu. Seperti itu. Nah, oke, itu bagian ke dalam. Dan oleh dua metode itu bisa dijelaskan. Mari kita masuk pada rinciannya. Kita historisnya, kita rinciannya ya. Supaya teman-teman paham. Ketika kita misalnya membicarakan Plato dari awal, maka di situ ada metode yang digunakan oleh Plato untuk mencari kebenaran. Apa yang digunakan oleh Plato disebut metode dialektika. Ya. Di dalam metode ini Plato mencari kebenaran dengan satu proses yang disebut mengajukan pertanyaan dan mencoba bertanya, mencoba menjawab pertanyaan. Atau sering di dalam teks itu disebut proses of questioning and reasoning. Ya, tanya, berdialog di situ, saling bertanya dan saling menjawab secara bergantian. Ya, bukan dialog di TV itu, bukan. Ya, saya bertanya, Pak Budi menjawab, ya, Bu Nur menjawab dengan tekun, dengan refleksi, dengan segala macam. Saya juga menjawab, terus berdialog. Bu Dwi menjawab, Bu Pipi menjawab, Pak Setio menjawab, Pak Dedis juga menjawab, terus bertanya, menjawab, bertanya, menjadi didialogkan. Ya. Kebenaran diperoleh dengan cara itu. Cara bertanya dan menjawab. Ketika zaman Plato, metode dialektika menjadi basis dari usaha manusia untuk memperoleh kebenaran. Saling tanya, saling jawab secara bergantian. Terus, tidak pernah berhenti sampai ada benar-benar sebuah penjelasan yang benar-benar disepakati sebagai penjelasan yang paling sempurna dan paling benar. Kalau belum ada penjelasan yang benar, maka mereka tidak akan pernah berhenti bertanya dan tidak akan pernah berhenti untuk memberikan jawaban, untuk mencarikan jawaban. Semua ditanya dan semua diusahakan mencari jawabannya secara bergantian sampai ditemukan penjelasan yang benar-benar bisa disepakati sebagai penjelasan yang paling lengkap, paling benar. Ya, itulah metode dialektika. Metode dialektika. Pertanyaan, kalau dalam disertasi bisa nggak nulis begitu? Bisa kalau dia PhD.
Ya, misalnya dia mempertanyakan satu teori. Ya, kemarin kita contoh teori Maslow. Tanya teori itu, terus ya berikan jawaban-jawaban, alternatif jawaban. Ya, ditanya lagi. Oleh sebab itu dia tidak perlu riset lapangan. Risetnya apa? Risetnya di teori, di buku. Ya, dia tidak konvensional risetnya pergi ke lapangan. Dia cukup duduk di perpustakaan, kumpulkan seluruh teori, analisis, ditanya, dijawab segala macam. Justru yang dari begini ini seringkali muncul penjelasan-penjelasan spektakuler, ya, yang spektakuler, dan bahkan banyak yang menghasilkan Nobel atau hadiah-hadiah macam-macam, academic award, ya, seperti itu. Nah, itu di zaman Plato. Ketika turun kepada muridnya Aristoteles, metode dialektika itu dikembangkan. Mungkin sama sekali agak beda. Ya, prinsip-prinsipnya digunakan, tetapi kemungkinan yang gambarannya menjadi mereka mengembangkan apa yang dimaksud dengan metode, apa yang disebut dengan metode silogisme, atau sering juga kita kenal sebagai logika. Ya, logika. Apa sebenarnya silogisme logika itu? Silogisme logika itu kan sebenarnya sederhananya adalah menggabungkan pembenaran dan penyangkalan di antara terma-terma. Ya. Contohnya teori tentang Black Swan. Semua angsa berwarna putih. Ya kan? Angsa si Ali berwarna putih, maka semua angsa berwarna putih. Nah, terus mengatakan semua angsa berwarna putih, angsa si Ali berwarna hitam. Nah, maka kesimpulan kita tidak boleh mengatakan semua angka berwarna putih. Ada 1000 angsa berwarna putih, angsa si Ali di antara 1000 itu berwarna hitam. Maka kesimpulannya tidak boleh semua angsa berwarna putih karena menganut prinsip seolah-olah keseluruhan mayoritas menjadi kebenaran. Tidak boleh. Harusnya kesimpulannya 999 angsa berwarna putih dan ada 1 angsa berwarna hitam. Itu logika. Ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan walaupun itu kebanyakan berwarna putih, tidak serta-merta yang satu itu tidak diakui eksistensinya. Ini tidak seperti pemilu, ya. Kalau pemilu kan mayoritas. Ya. Begitu mayoritas ada, yang sebagian tidak diakui. Ya kan? Nah, logika ini tidak benar. Pemilu itu vote itu tidak benar. Gitu. Ya. Kalau kita menggunakan logika, tidak ada pemenang take all. Wah, pasti itu ada problematik di sini. Pasti akan dan ternyata memang problematik. Sekarang antara yang
yang putih dengan yang merah sama-sama menjadi merah putih, kan gitu. Ya, dalam kabinet. Dalam kabinet. Antara yang merah dan yang putih ini sama-sama. Dulu merah dan putih berseberangan, sekarang enggak, jadi bendera merah putih. Nah, terus yang kemudian yang gegeran para konstituennya. Nah, gitu. Nah, ini contoh. Jadi kebenaran suatu penjelasan itu atau kesimpulan suatu penjelasan itu diperoleh dengan cara seperti itu. Ya, menggabungkan pembenaran dan penyangkalan di antara terma-terma. Di dalam perkembangannya, model atau metode memperoleh pengetahuan ini kemudian dikenal sebagai sebuah penalaran yang bersifat deduktif. Ya, kemarin kita sudah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif itu basis utamanya adalah silogisme atau logika. Ya, metodenya. Di dalam penalaran deduktif, ya, metode ini hanya membuktikan bahwa sesuatu itu benar. Metode ini hanya membuktikan bahwa sesuatu itu benar. Tetapi ia tidak menetapkan bahwa pernyataan itu benar. Contohnya, semua manusia itu mati, misalnya. Ya, Ali manusia. Maka Ali dapat mati. Pertanyaannya, apakah pernyataan Ali dapat mati itu benar? Sebagian orang mengatakan benar dan sebagian mengatakan tidak. Ali nggak mati itu, karena di sana itu ada Ali juga. Ya, ada Ali A, Ali B, Ali C, Ali D, segala macam. Jadi ya, penalaran deduktif itu hanya membuktikan bahwa sesuatu itu benar. Koherensi. Tapi tidak menetapkan bahwa pernyataan itu benar. Misalnya kita mengatakan sekarang Jokowi sedang tidur. Maka pernyataan itu adalah pernyataan benar bahwa Jokowi tidur. Tapi apakah Jokowi itu tidur? Belum tentu. Ya kan? Dan ini banyak sekali nih orang terlibat di dalam gosip itu kan begitu. Gosip, rumor, gitu. Terjebak di dalam hal-hal yang semacam itu. Itulah yang bersifat penalaran deduktif, dan bagi mereka teman-teman yang akan melakukan riset menggunakan metode ini, ya kan? Makanya dalam klasifikasi kuantitatif dia hanya membuktikan bahwa sesuatu itu, teori yang dibangun itu benar. Ya kan?
hipotesisnya benar, diterima atau ditolak. Tetapi apakah hipotesis itu menjadi pernyataan yang benar? Belum tentu. Mengapa? Karena banyak reduksi kan di situ. Ya kan? Budaya, etika mempengaruhi budaya. Nah, etika itu apa? Budayanya apa? X1 ke X2. Nah, silahkan direduksi. Ya, dibuktikan benar. Tapi apakah itu pernyataan yang benar? Ditetapkan sebagai pernyataan benar? Tidak. Ya. Nah, ini hati-hati bagi teman-teman yang akan menulis disertasi melalui metode kuantitatif. Pengaruh X dan Y dan seterusnya. Pakai statistik lah ya. Pakai instrumen statistik kuantitatif. Nah, terus metode itu berkembang. Ya, berkembang. Di zaman Aristoteles itu juga berkembang. Aristoteles ini sangat besar pengaruhnya kepada ilmu pengetahuannya. Ada metode, dikembangkan metode bahwa kalau kita ingin menemukan kebenaran, maka kita harus melakukan satu proses yang disebut recollection. Memeriksa kembali koleksi-koleksi, apa ya, koleksi itu, bukti-bukti. Dengan memeriksa segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mengapa kita harus memeriksa segala sesuatu yang ada di dunia ini? Karena seringkali apa yang kita amati itu hanya merupakan image, citra, atau hasil persepsi kita terhadap segala sesuatu itu. Saya mengatakan Pak Ali baik, maka itu persepsi saya tentang Ali. Tetapi kalau saya ingin mengatakan Ali betul-betul baik, maka saya punya kewajiban untuk memeriksa Ali. Ya, supaya saya terhindar dari image saya tentang Ali. Ya, sehingga saya tidak dibayang-bayangi oleh Ali. Saya ingin bertemu dengan Ali yang benar-benar Ali, bukan bertemu dengan bayangan saya tentang Ali. Oleh sebab itu, harus ada proses recollection, pemeriksaan kembali, pengoleksian kembali, ya, dari satu fakta, dari fakta-fakta yang lain. Ya, saya tidak boleh terjerembab oleh bayangan saya karena ideal form saya tentang Ali. Ya, sebab Ali yang saya maksudkan adalah Ali bayangan saya. Padahal Ali sesungguhnya bukan Ali yang sesuai dengan bayangan saya. Ya. Kalau Ali berdasarkan bayangan saya, itu adalah Ali persepsi saya. Hasil persepsi saya. Itu artinya Ali yang bukan sesungguhnya. Oleh sebab itu, kita harus ya melakukan pemeriksaan kembali terhadap persepsi itu. Kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, penalaran inilah yang kemudian dikenal dengan penalaran induktif. Kita harus memeriksa fakta-fakta langsung ke lapangan.
Sebab apa yang ada di dunia partikular, ya, di dunia fakta-fakta di lapangan, itu adalah a shadow of reality, bayangan dari realitas sesungguhnya. Ya. Pak Budi pakai pakaian dinas sekarang. Pakaian dinas itu adalah bayangan, ya, dari realitas Pak Budi yang sesungguhnya. Karena ketika pakai baju dinas, Pak Budi sedang bertugas dengan label di situ. Labelnya adalah pekerjaannya. Tapi apakah labelnya itu sesungguhnya Pak Budi? Enggak. Sesungguhnya Pak Budi itu ketika label-label itu dipisahkan. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu tentang Pak Budi, maka semua labelnya itu harus, karena label itu adalah ideal form kita. Kita yang memformulasikan terhadap label Pak Budi yang sedang pakai dinas itu. Padahal Pak Budi yang sesungguhnya bukan itu. Oleh karena itu, caranya adalah kita menemukan atau merumuskan kebenaran dari kejadian-kejadian, dari keterangan-keterangan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa menemukan contoh-contoh, evidence. Kita bisa mengklasifikasi mana yang label tadi, mana yang Pak Budi sesungguhnya, dan mana Pak Budi karena pembentukan image kita terhadap Pak Budi. Nah, itulah yang disebut penalaran induktif. Ya, itulah metode sains induktif. Bagi mereka yang ingin menggunakan metode ini, maka risetnya kualitatif. Ya, dia merekonstruksi teori, membangun teori dari penjelasan-penjelasan partikular, dari klasifikasi partikular di lapangan, ditemukan polanya, ditemukan modelnya, dan pola interkoneksi antara pola dan model itulah yang terus akan membangun teori atau penjelasan baru. Ya, dia bisa membangun generalisasi. Berkembang lagi. Banyak sekali metode. Metode ini bisa 2 hari kita bicara nih. Yang penting-penting aja ya. Berkembang lagi, Bapak dan Ibu sekalian, ketika apa yang dilansir oleh Aristoteles itu dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Thomas, sebagaimana diketahui kalau teman-teman membaca teks atau literatur, Thomas Aquinas ini adalah salah satu yang berjasa bagi agama Kristen, khususnya Katolik, di dalam membantu merumuskan apa yang dimaksud dengan Tuhan dan teologia. Ya. Kalau kita membicarakan Thomas Aquinas, nanti banyak sekali bersentuhan dengan filsafat agama ya. Walaupun dia juga
memberi kontribusi besar terhadap pengembangan filsafat ilmu, khususnya di dalam memberikan penjelasan-penjelasan teologis gitu, di agama Kristen. Apa kata Thomas Aquinas? Thomas Aquinas itu mengembangkan satu metode yang sering kita kenal sekarang sebagai metode sintesis. Ya, metode sains sintetis. Ilmu pengetahuan itu, kebenaran itu bisa dirumuskan ya atas dasar kontradiksi. Karena kebenaran itu datang dari sumber yang sama. Ya. Kebenaran itu datang dari sumber yang sama. Misalnya, ada itu datangnya dari sumber yang sama. Dengan tiada. Ada dan tidak itu sumbernya sama. Ini metode ini banyak berkembang di teleologis ya, teologis. Kebenaran pengetahuan, kata Thomas Aquinas, diperoleh melalui penggunaan indera, diperoleh melalui pengamatan, diperoleh melalui pendengaran, diperoleh melalui penciuman, ya, sehingga manusia itu merasakan, merasakan impresi, merasakan persentuhan, merasakan apalagi ya, ya ada perasaan di situ. Oleh karena itu, kebenaran itu diperoleh sebagai penggabungan antara sen itu, antara impresi, ada panca indera, ada perasaan, ada segala macam. Ya. Dari penggabungan. Oleh karena itu, kebenaran ilmu pengetahuan itu harus didasarkan atas pengalaman, baik pengalaman itu yang positif maupun pengalaman itu yang negatif. Dan terus pengalaman itu kan dibuktikan oleh panca indera kita. Oleh penglihatan, oleh pendengaran, oleh penciuman, oleh perasaan, dan segala macam. Jadi, cara menemukan kebenaran itu menurut metode sintesis adalah yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas adalah kita bertanya terhadap satu persoalan yang memerlukan jawaban, kita bertanya terhadap satu persoalan yang memerlukan jawaban, atau persoalan yang harus dijawab, ya. Terus bisa saja orang mengajukan keberatan, ya kan, menolak, ya. Jadi tidak hanya yang setuju, bisa juga yang menolak, gitu.
Bisa ada yang menolak. Di antara setuju dan menolak itu ada argumentasi di balik itu. Mengapa dia setuju dan mengapa dia menolak? Ya kan? Setiap jawaban, mencari jawaban untuk satu pertanyaan itu bisa saja ada yang menolak, bisa juga ada yang setuju. Dan setiap ada yang menolak dan setiap ada yang setuju, di balik daripada penolakan itu, di balik dari persetujuan itu ada argumentasi di situ. Ada alasan. Ya, ada alasan di situ. Nah, sehingga dengan demikian, baik yang setuju maupun yang menolak itu memiliki daya untuk apa istilahnya ya? Memiliki daya untuk menghapus keraguan. Ya. Menghapus keraguan. Ya kan? Kalau saya bertanya tentang A, terus Pak Budi mengatakan setuju dengan argumentasi yang disampaikannya, ya, Bu Dwi mengatakan tidak setuju dengan argumentasi yang disampaikannya, maka sebetulnya ya bertanya terhadap persoalan yang harus dijawab dengan pernyataan-pernyataan setuju dan tidak setuju, tetapi dengan argumentasi yang kuat, itu bisa menghapus keraguan dan pertentangan. Dalam bahasa agama tabayun ya, bukan tabayun. Jadi tabayun itu bukan hanya sekarang, dari dulu tuh. Sekarang itu model anak-anak tabayun. Ditanya, ya, ada yang menyatakan persetujuan, ada yang tidak, gitu ya. Nah, sehingga bisa menghapuskan keraguan, bisa menghapuskan pertentangan, sehingga bisa menjawab satu kebenaran. Dalam bahasa Thomas Aquinas, disitulah terjadi kepuasan intelektual. Nah, isi kalimat itunya terminologi yang digunakannya kepuasan intelektual gitu. Sebetulnya disitulah antara menghapus keraguan dan pertentangan itulah sebetulnya terletak sebuah kebenaran. Ya, terletak sebuah kebenaran. Kalau Bu Nur ragu gitu, kan gitu, bertanya-tanya gitu, terus gitu. Nah, terus ada argumentasi tertentu, terus ada didapatlah satu jawaban terhadap satu kebenaran setelah ngecek. Nah, ini sebetulnya menjadi basis empirisme, menjadi salah satu basis empirisme. Ya. Apa itu? Kebenaran itu harus didasarkan atas pengalaman dan dibuktikan dengan panca indera, kan gitu. Itu kan basis empirisme, kan gitu. Kebenaran itu harus didasarkan atas pengalaman dan pengalaman itu dibuktikan lewat panca indera. Oke. Pertanyaannya sekarang, ini kalau nulis disertasi begini modelnya kayak apa ya? Disertasi yang bisa mix method. Awalnya dia penjelasan teori-teori, dibuktikan, terus dijelaskan lagi fakta-faktanya seperti apa, terus gitu.
Jadi kalau nulis disertasi itu antara angka dengan teori beramai-ramai nggak apa-apa. Nah, terus kita kalau di kita kan terjerembab, wah ini kok angka-angka kuantitatif ya. Oh ini, nah angka itu bukan hanya kuantitatif gitu loh. Angka itu fakta-fakta yang jadi dicampur aja, ya campur aja, nggak apa-apa. Itulah empirisme seperti itu. Jadi dia tidak pakem dengan batas-batas, tidak terus terikat oleh batas-batas. Kalau begini kuantitatif, kalau begitu kuantitatif, kalau begini ini nggak jelas nih, ini bukan disertasi, ini bukan tesis, tidak. Justru di situ ada kelenturan di dalam metode-metode, karena metode ini bisa dikembangkan sendiri. Oleh sebab itu saya seringkali di dalam ujian-ujian mengatakan, yuk kembangkan metode sendiri aja, kenapa harus terbatas dengan yang lain? Jangan dipaksa-paksakan menggunakan satu metode untuk sesuatu yang sebenarnya tidak matching, tidak pas untuk menganalisis itu. Ya kan? Nah, banyak disertasi kita yang memaksa-maksakan, mempas-paskan gitu. Ya, mempas-paskan, padahal itu tidak perlu. Tidak perlu. Kita disertasi kita bukan berusaha untuk memfitkan, ya kan, dengan satu model tertentu. Justru kita ingin mengembangkan penjelasan baru yang mungkin saja dengan penjelasan itu kita mengembangkan satu metode ilmu pengetahuan baru. Dan itulah novelty-nya. Ada metode yang dikembangkan oleh René Descartes yang terkenal dengan ungkapannya cogito ergo sum. Saya ada karena saya pikir. Metodenya disebut metode ragu-ragu. Ya. Descartes ingin menghapus keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan yang tadi, yang kena pakem, harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini, katanya. Ya, dia ingin menghapus bangunan ilmu pengetahuan. Ya. Dia ragu terhadap ilmu pengetahuan itu. Oleh karena itu, dia mengatakan setiap bangunan itu blok bangunan yang menjadi fondasi. Ya, kalau kita ingin membayangkan membangun satu teori, misalnya kita seperti kita membangun rumah, ya, rumah. Ada fondasinya, ada tiang-tiangnya, ada tiang-tiangnya, kolom-kolomnya, ada jendelanya, ada batu kalinya, begitu ya. Nah, setiap blok itu, blok bangunan itu, kolomnya, tiangnya, fondasinya itu, ya harus diuji. Kata Descartes, harus diuji, nggak boleh diterima begitu aja. Sehingga setiap komponen-komponen dari penjelasan teoritis yang kita bangun, datanya, faktanya, caranya, samplingnya, ya gitu ya, populasinya, gitu. Itu harus kita uji, sehingga dia terbebas dari keraguan-raguan. Tidak bisa misalnya populasi samplingnya diada-adakan atau direkayasa. Itu yang akan menimbulkan keraguan. Nah, kita kan karena kepepet waktu, akhirnya sampelnya yang mesti kriterianya A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kriterianya dibuat 2 aja gitu. Ya kan? Apalagi terus, nggak boleh, itu menyebabkan keraguan. Maka setiap blok bangunan ilmu pengetahuan itu harus bisa diuji. Ya, sehingga terbebas dari keraguan. Oleh karena itu kita harus meragukan segala sesuatu. Ya, harus dilakukan pembuktian. Tidak boleh kita bersifat menerima saja. Tidak boleh kita hanya ikhlas menerima saja. Gitu. Ya,
menerima satu kebenaran tanpa ada pembuktian. Itu nggak boleh. Ya. Itu René Descartes itu marah kalau dia masih. Ya. Tidak boleh kita menerima begitu informasi, penjelasan, tanpa pembuktian. Ya. Tidak boleh gitu. Nah, oleh sebab itu, segala sesuatu harus diragukan. Nanti kalau kita bicara tentang Descartes, ya, akan sampai kepada bagaimana dia meragukan segala sesuatu, terus dengan keraguan segala sesuatu itu, ya, dia buktikan lewat panca indera, terus ditemukanlah satu kebenaran. Jadi bisa juga kita meragukan. Disertasi kita awalnya meragukan satu teori. Misalnya kita ingin mengatakan apakah teori aktualisasi diri Maslow itu bersifat hierarkis. Dari pertanyaan itu terus kita bisa melakukan riset untuk mempertanyakan apa betul ya tata hierarkis Maslow itu benar dan bisa berlaku di dalam seluruh masyarakat. Atau dia hanya berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu saja. Atau di kelompok-kelompok atau golongan tertentu saja. Ya. Misalnya, apakah teori itu berlaku juga di dalam masyarakat miskin? Bahwa hierarki itu akan berlangsung begitu. Atau dia hanya berlaku di dalam masyarakat yang mapan, yang kaya raya. Atau dia bisa berlaku di kelas menengah. Atau hierarki itu hanya berlaku di masyarakat perkantoran, perkotaan. Tapi di masyarakat pertanian belum tentu. Atau teori itu hanya berlaku di level pendidikan tertentu. Tidak berlaku di level pendidikan SMA ke bawah. Dia hanya berlaku di level pendidikan S1 ke atas, misalnya. Gitu. Ya, berawal dari satu teori, penjelasan ilmiah, maka terus kita meragukan penjelasan itu, dan berdasarkan keraguan-keraguan itu terus kita telusuri dan kita buktikan, baik lewat panca indera kita maupun lewat empirisme, maka akan ditemukan atau penjelasan baru atau teori baru terhadap itu. Teori itu bisa memperbaiki teori Maslow, atau juga bisa melengkapi teori Maslow, atau juga bisa menolak teori Maslow sama sekali. Jadi risetnya mulai dari meragukan segala sesuatu. Metodenya meragukan, metode keraguan-raguan. Nah, kalau begitu, kan gampang. Kumpulkan teori Maslow semuanya, ya kan? Buatkan populasinya, samplingnya, ya kan? Bisa pakai metode kuantitatif, bisa metodenya kualitatif, ya, bisa begitu. Tapi prinsip utamanya adalah meragukan segala sesuatu.